Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi 10 memandang perlu untuk melakukan pengawasan berdasarkan amanat undang-undang dengan membentuk panitia kerja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN untuk memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang merata. Bagaimana analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dampak dihapusnya formasi CPNS untuk guru pada tahun 2021. Bagaimanakah analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar kebijakan dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN? Kepada para pakar pemerintahan, kami mohonkan beberapa pendapat mengenai bagaimana peran GTK honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia, analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu, dan dampak dihapusnya formasi CPNS untuk guru pada tahun 2021. Yang ketiga, apakah diperlukan tes kompetensi sumber daya manusia GTK honorer untuk menjadi persyaratan pengangkatan menjadi ASN? Baiklah, kami persilakan untuk penyampaian paparan dan penjelasannya. Kita mulai dari Profesor Dr. Ana Erliana, SHMH. Dipersilakan, Prof. Ya, terima kasih Ibu Ketua Sidang dan para anggota Dewan yang saya muliakan serta teman-teman narasumber. Kalau kita lihat peranan dari guru honorer itu sangat besar sekali. Saya bisa minta next lagi slide-nya. Ya, lanjut saja. Ya, jadi mereka itu semangat kerjanya tinggi sekali dan pekerjaannya lebih berat daripada yang guru PNS pada prakteknya. Di Jawa Barat saja masih banyak nasib-nasib guru yang sangat amat perlu kita perhatikan. Jadi ada satu sekolah yang hanya ada kepala sekolah merangkap guru 6 sekolah dengan status yang tidak jelas kepegawaian dia sendiri. Jadi kontribusi mereka tidak perlu kita ragukan lagi. Yang dana BOS itu ternyata kecil sekali untuk diberikan kepada guru-guru honor. Dulu saya agak terkejut mendengar guru Honda. Saya pikir guru-guru yang punya Honda minimal motor bebek merek Honda gitu. Ternyata itu singkatan dari honor daerah. Itu mengusik rasa keadilan sekali. Jadi yang kita bilang kut-kut betul-betul guru, termasuk guru honor ini kadang terabaikan kesejahteraannya. Tapi untuk guru nyatanya belum, terutama kesejahteraan guru honorer ini. Karena kalau kita lihat ada berita mereka ada juga yang dibayar 50.000 bahkan tidak mencapai 1 juta paling tinggi. Untungnya ada pemerintah daerah itu diberikan kewenangan melalui Undang-Undang 32 tentang pemerintahan daerah. Nah, puncak dari kebijakan tidak merekrut guru honorer via CPNS ini terjadi pada tahun ini, ya. Formasi guru CPNS tidak disetujui, ya. Artinya rekrutmen itu bukan kewenangan tunggal dari suatu kementerian, tapi harus bekerja sama dengan Kemenpar RB dan juga Kementerian Keuangan, ya. Jadi bukan kewenangan Kemdikbud semata-mata. Kita lihat jumlah guru di sekolah dibutuhkan sekitar 2 jutaan dan ini sudah terisi dari berbagai variabel, ya. Yang PNS 1 jutaan, yang honorer 700-an, CPNS 2019 itu dan P3K sekitar 84.000. Jadi jumlahnya masih kecil sekali, ya. Nah, sekalipun jumlah yang honorer itu diangkat semuanya, toh tetap saja kekurangan guru, ya. Lalu juga ada keluhan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu PNS-nya paling banyak, ASN-nya paling banyak.
saya ajak melihat bahwa seorang Dirjen Kemendikbud juga tidak selalu naik pesawat kelas bisnis. Ya. Itu salah satu indikasi bahwa memang anggaran mereka terbatas. Ya. Nah, lalu dari 437.000 atau sekitar 59% guru honor di sekolah negeri telah berusia di atas 35 tahun. Next slide. Ya. Guru swasta juga diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K sekolah negeri karena apa? Tujuan utama pembukaan seleksi guru PPK adalah untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten, namun belum dibayar dengan layak. Dan juga memperjelas status guru dengan menjadi ASN dan meningkatkan kesejahteraan guru karena gaji dan tunjangannya setara dengan PNS. Yang membedakan hanya mereka tidak mendapat pensiun seperti itu ya. Kemudian juga Permen Pan RB nomor 70 tahun 2020 mengenai masa kerjanya. Yang ini relatif memang 5 tahun. Mungkin terkait dengan keuangan negara nanti Pak Dian bisa menjelaskan mengapa pertimbangannya 5 tahun. Ya. Karena setahu saya dalam praktiknya sepanjang dia tidak membuat sesuatu ulah atau kelakuan yang tidak kurang baik atau tidak baik, dia akan dipakai terus. Seharusnya seperti itu, karena sulit merekrut yang baru terus ya, tanpa mempertimbangkan masa kerja ini, silakan saja dilanjutkan. Nah, puncak dari kebijakan tidak merekrut guru honorer via CPNS ini terjadi pada tahun ini ya. Formasi guru CPNS tidak disetujui ya. Artinya rekrutmen itu bukan kewenangan tunggal dari suatu kementerian, tapi harus bekerja sama dengan Kemenpar RB dan juga Kementerian Keuangan. Ya. Jadi bukan kewenangan Kemdikbud semata-mata. Ya. Guru swasta juga diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K sekolah negeri karena apa? Tujuan utama pembukaan seleksi guru PPK adalah untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten, namun belum dibayar dengan layak. Lanjut, next slide. Ada lagi Permendikbud nomor 8 2017 mengenai batas maksimum penggunaan BOS itu tadi yang sudah saya singgung di atas bahwa ini mengusik rasa keadilan kita tentang 15%. Itu juga terkait dengan kewenangan Kemdikbud mengelola dana-dana pendidikannya. Dari peraturan tersebut rata-rata sekolah membayar honor guru ya di bawah UMR. Ya, karena nggak ada lagi untuk nombokin atau katakanlah dana-dana taktis nggak ada di lingkungan pendidikan seperti itu. Next slide. Bagaimana sistem penganggaran yang ideal untuk PPK dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah ini sudah ada aturannya melalui Perpres 98 2020 ya. Tapi masih diperlukan Permendagri sebagai peraturan lebih lanjut karena kita tahu untuk ke bawah itu Permendagri yang lebih memahami ya, yang Permendagri yang menegaskan bahwa tunjangan PPK harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi setiap daerah tentu punya klasifikasi tertentu dan kemampuan tertentu. Next slide. Penganggaran gaji PPK sudah diperhitungkan dalam formula DAU. Setiap bulan merupakan salah satu sumber pembayaran gaji PNSD dan P3K, baik guru maupun non-guru. Jadi termasuk juga tenaga kependidikan di sini, bukan soal guru saja. Ya. Karena kalau kita lihat tenaga kependidikan itu, para pendik itu juga nasibnya banyak yang tidak jelas. Ya. Dan silakannya mereka sudah memegang pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya seharusnya itu pekerjaan ASN. Okay. Penganggaran gaji P3K dianggarkan oleh pemerintah daerah, jadi sudah ada penganggarannya ya. Okay. Next slide. Kalau ditanya keperluan persyaratan tes kompetensi tentu saja harus, karena kita sudah menganggarkan, pemerintah menganggarkan cukup banyak, lalu tidak tercapai kompetensinya nanti yang rugi user juga, yaitu para murid juga. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat mengikuti kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun.
sebagai guru, atau mempunyai golongan 4A, atau yang memenuhi angka kumulatif setara dengan golongan 4A. Kalau yang A, saya pikir itu sudah banyak dimiliki. Tapi yang B ini agak sulit di kalangan guru. Mencapai 4A itu agak sulit di kalangan guru. Di kalangan dosen saja masih sulit, apalagi di kalangan guru. Next slide. Pemerintah sudah cukup melakukan upaya dalam memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kita lihat ada Undang-Undang 18 2006, ya. Lalu ada Undang-Undang 20 2003. Ya. Next slide. Kemudian juga Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud telah mengeluarkan surat edaran nomor 380 tahap pada 20 Januari 2003 mengenai perihal pendidikan inklusif. Ya. Diikuti lagi oleh Permendikbud nomor 70 ya, tentang pendidikan inklusif ini bagi peserta didik memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau istimewa. Ya, jadi jangan kita memandang sebelah mata bahwa disabilitas itu sesuatu yang perlu dikurangi atau tidak diperhatikan, tapi justru mereka harus diperhatikan karena mereka mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu yang belum tentu dimiliki oleh kita yang kut-kut normal. Saya kasih contoh, saya pernah memiliki mahasiswa tunanetra, satu orang Australia dan satu orang Indonesia. Yang orang Indonesia ini perempuan sekarang sudah lumayan di salah satu kementerian, ya. Memang dia cerdas sekali, rata-rata mereka cerdas sekali. Lalu ada juga mahasiswa saya yang dengan kuliah menggunakan kursi roda, ya. Jadi, oke. Kemudian ada lagi PP 1320, ya. Next slide. Ternyata mengenai pendidikan inklusif ini sudah menurun kepada pemerintah daerah. Saya ambil contoh, semalam saya browsing, ini ada beberapa peraturan, ya, artinya Perda Kota Padang tahun 2005 itu tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Ya. Lalu juga ada Perda Kota Kupang, Perda Kota Grobogan, dan Perda Provinsi NTT. Ya, itu semua menyangkut pendidikan inklusif untuk para disabilitas. Kalau saya browsing semua mungkin sudah terpenuhi semua di provinsi maupun kota maupun kabupaten. Ini hanya beberapa contoh saja. Next slide. Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif telah dirasakan masyarakat di daerah. Ya. Sejumlah Pemda sudah banyak menyelenggarakan pendidikan inklusif, bahkan ada beberapa kota yang mendeklarasikan dirinya sebagai kota inklusif. Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, ada sejumlah persoalan yang dihadapi, misalnya tidak adanya balai rehabilitasi milik pemerintah, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyandang disabilitas. Ya, UUD sih ujung-ujungnya duit juga, tapi teman-teman anggota dewan yang terhormat itu perlu memikirkan lebih lanjut, ya, bahwa mereka kelompok yang perlu sangat kita perhatikan. Saya kira cukup demikian, sudah habis slide saya. Terima kasih.